Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 PGSD 4C yang beranggotakan Anissa Nur Fitriani, Geni Gita Gesela, dan Siti Fatimah Zahra. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat media pembelajaran flipbook digital interaktif yang dibuat di aplikasi Canva dan website Haizin. Media ini berisi pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD atau MI. Nah, flipbook digital interaktif yang kami buat bernama JASA. JASA merupakan singkatan dari belajar berbahasa. Nama ini dibuat karena mata pelajaran yang diangkat yaitu bahasa Indonesia untuk kelas 2 SD atau MI. JASA atau belajar berbahasa adalah sebuah flipbook digital interaktif yang dibuat khusus untuk anak SD kelas 2 agar lebih mudah dan menyenangkan dalam belajar bahasa Indonesia. Di dalam flipbook ini, anak-anak bisa membaca cerita pendek yang menyenangkan dan relevan dengan kehidupan sehari-hari karena berisi tentang kehidupan anak-anak di rumah. Setelah membaca, anak bisa bermain kuis dan game sederhana yang membantu mereka belajar mengenal huruf dan menyusun kata, juga memahami isi cerita. Yang menarik, setiap paragraf dalam cerita memiliki kata yang dicetak tebal yang jika kita mengkliknya, maka halaman akan berpindah ke kamus mini. Kamus ini berisi penjelasan dari kata kerja yang awam tersebut agar anak bisa mengerti artinya dengan mudah. Penjelasannya pun singkat dan jelas. Flipbook ini bisa dibuka lewat tablet, laptop, atau komputer. Desainnya penuh warna, mudah digunakan, dan cocok untuk belajar di rumah atau di sekolah. Dengan JASA, anak-anak bisa belajar membaca, memahami, dan bermain dengan bahasa secara lebih menyenangkan. Nah, untuk membuat media pembelajaran ini, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah laptop atau komputer, aplikasi Canva, website Trimina AI, website EducaPlay, aplikasi CapCut, website MakeQR, website Haizin, dan narasi cerita yang ingin dituangkan dalam medianya. Nah, setelah mengetahui alat dan bahannya, sekarang yuk kita simak cara membuat media pembelajarannya. Tahapan pertama dimulai dengan menyiapkan teks cerita narasi yang akan menjadi konten utama dalam flipbook. Di sini sudah disiapkan cerita yang berjudul Hari Seru di Rumah Zahra. Selanjutnya, kita bisa membuat desain untuk setiap halaman pada flipbook dengan menggunakan aplikasi bantuan yaitu aplikasi Canva. Di sini terdapat banyak elemen-elemen yang dapat kita gunakan untuk mendesain. Tentunya untuk ukurannya sendiri menggunakan ukuran A4 dan elemen-elemen yang kita gunakan bisa disesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, pada aplikasi Canva ini kita juga membuat beberapa desain mulai dari cover halaman, petunjuk penggunaan, daftar isi, kuis, permainan, hingga kreator atau profil pengembang. Tentunya semua desain itu kami buat menggunakan elemen-elemen yang tersedia pada aplikasi Canva. Selanjutnya, kami juga menggunakan website AI yaitu Dream AI untuk membantu kami membuat desain atau gambar dari setiap adegan ceritanya. Di sini kita cukup mengetikkan atau menyalin deskripsi cerita yang ingin kita buatkan gambar, lalu memberikan referensi gambar yang ingin kita inginkan. Lalu kita bisa mengklik generate. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit agar AI menghasilkan gambar yang kita inginkan. Nah, di sini saya sedang mencoba membuat gambar yaitu Zahra yang sedang bangun dari tempat tidurnya.
Dan ini adalah beberapa desain atau gambar yang telah kami buat menggunakan aplikasi Canva dan bantuan AI yaitu Dim AI. Pertama, unggah terlebih dahulu desain flipbook yang telah dibuat. Setelah itu, beri flipbook judul. Lalu, untuk menambahkan audio pada cerita, klik audio pada bagian interaction. Setelah itu, klik pada area halaman tempat yang ingin dijadikan tombol audio. Unggah file audio dari perangkat. Lalu, pilih audio tersebut pada bagian audio interaction. Setelah itu, klik pada player option dan pilih style invisible. Lakukan cara yang sama pada bagian halaman lainnya yang ingin ditambahkan audio. Zahra adalah anak kelas 2 SD. Ayo Zahra, hari ini kita akan bersih-bersih rumah dan berkebun. Kemudian, untuk menambahkan hyperlink pada bagian kata yang dicetak tebal, klik link pada bagian interaction, seret dan buat area kotak pada bagian halaman yang ingin dijadikan sebagai tautan, yakni pada bagian kata yang dicetak tebal. Kemudian pilih bagian Go in Page dan sesuaikan dengan halaman yang ingin dituju. Lakukan cara yang sama pada kata yang dicetak tebal lainnya. Dan untuk menambahkan background audio pada flipbook, unggah terlebih dahulu audio yang akan dijadikan background. Kemudian, pada bagian flipbook audio, pilih audio yang telah diunggah. Setelah itu, klik Add. Lalu pada bagian Setting, pilih bagian Options dan pilih bagian Loop agar audio dapat terus berulang. Zahra adalah anak kelas 2 SD yang sangat rajin dan ceria. Kemudian pada bagian akhir jangan lupa untuk di-save. Pertama, pilih game Unscramble Letters. Kemudian unggah file yang akan digunakan. Lalu tuliskan pertanyaan atau petunjuk mengenai kata yang menjadi jawabannya. Setelah itu, pada bagian Word, tuliskan kata yang menjadi jawabannya. Apabila ingin membuatnya dalam bentuk rekaman suara, klik record pada bagian kanan atas, lalu rekam pertanyaan, petunjuk atau kata dari jawaban itu sendiri. Setelah itu, klik OK. Langkah selanjutnya sama seperti langkah pada bagian awal. Setelah semua soal selesai, klik Option. Pada bagian ini, kita dapat mengatur waktu pengerjaan setiap soalnya dan maksimal menjawab salah. Kemudian, klik Information dan tambahkan judul serta deskripsi dari game yang dibuat. Setelah semua langkah selesai, klik Publish pada bagian kanan atas dan game sudah bisa dimainkan. Fungsi dari media pembelajaran flipbook ini yaitu yang pertama, media visual interaktif. Media ini menyajikan cerita berbahasa yang dilengkapi gambar, kuis, dan permainan yang menarik juga menyenangkan. Yang kedua, melatih keterampilan literasi. Media ini membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami bahasa berbasis digital. Yang ketiga, mewadahi gaya belajar yang beragam. Media ini mengakomodasi pembelajaran diferensiasi melalui kombinasi teks, gambar, dan audio. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih kelebihan dari media pembelajaran ini. Nah, yang pertama, media ini menarik dan interaktif. Flipbook Jasa dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang menarik
dan audio pada bagian cerita. Selain itu, beberapa kosakata asing ditandai atau highlight dan dapat diklik yang akan membawa pembaca ke halaman mini kamus berisi penjelasan dari arti kata tersebut. Yang kedua, mudah dibagikan. Media ini dapat dibagikan dengan mudah lewat tautan. Flipbook digital jasa memungkinkan penyebaran materi pembelajaran secara cepat dan praktis tanpa perlu mencetak fisik. Yang ketiga, akses mudah dan fleksibel. Media ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital seperti laptop, tablet, dan smartphone. Dan yang terakhir, hemat biaya. Flipbook jasa dibuat secara digital sehingga biayanya lebih rendah dibandingkan dengan buku fisik cetakan. Selain kelebihan, media ini juga tentu memiliki kekurangannya. Nah, kekurangan dari media ini yang pertama, membutuhkan perangkat dan koneksi internet. Penggunaan Flipbook memerlukan perangkat digital seperti laptop, tablet, atau smartphone dan juga memerlukan koneksi internet. Sehingga hal ini dapat menjadi kendala apabila tidak memiliki perangkat dan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, potensi gangguan atau distraksi. Karena Flipbook ini berbasis digital, pembaca mungkin akan menghadapi berbagai gangguan atau notifikasi dari lingkungan digital yang dapat mengalihkan perhatian pembaca dari konten Flipbook. Nah, dibuatnya media pembelajaran Flipbook digital ini tentu memiliki harapannya tersendiri. Flipbook jasa diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam membantu anak kelas 2 SD untuk belajar bahasa Indonesia dengan cara yang menarik dan interaktif. Melalui penyajian cerita pendek dengan narasi dan ilustrasi yang menarik, anak-anak dapat belajar membaca dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif. Kosakata yang dicetak tebal dan dapat diklik akan terhubung langsung ke mini kamus yang diharapkan dapat membantu anak-anak untuk memahami kosakata baru dengan lebih mudah. Selain itu, adanya fitur kuis dan mini games dirancang untuk menguji pemahaman serta melatih keterampilan membaca siswa secara menyenangkan. Dengan desain yang menarik dan berbasis digital, Flipbook jasa diharapkan menjadi alternatif pembelajaran yang efisien, menyenangkan, serta mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kami juga berharap kehadiran produk ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan minat dan kemampuan literasi anak-anak sejak dini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara membuat media pembelajaran Flipbook digital interaktif. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.